lebih ke bumbu sehat, kemudian saus, kemudian ada kondimen juga. Jadi kita punya chili oil, garlic oil, terasi vegetarian, kemudian yang terakhir kita punya lauk instan. Itu benar-benar kita bikin dari cabai segar yang kita fermentasi selama 2 minggu untuk menghasilkan warna yang cantik seperti ini. Untuk bumbu dasar kita bisa tahan sampai dengan 1 tahun karena proses canning, jadi kita pakainya proses sterilisasi produk dengan kemasan yang seperti ini, dengan botol kaca, kemudian sistem pemanasan tinggi sehingga walaupun tanpa pengawet buatan bisa tahan sampai dengan 1 tahun. Wah, ada bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, bumbu dasar hitam. Wih, banyak banget ternyata ya people. Ini adalah bumbu-bumbu dari Jolanga, dari Ataya Kitchen. Ada yang tahu? Ini adalah produk yang memberikan banyak sekali bahan-bahan maupun menu makanan yang sehat. Karena tanpa pengawet, tanpa MSG, dan pokoknya bagus banget buat kesehatan kita. Nah, buat people yang mungkin pengen ya untuk badannya lebih sehat, lebih kurus, atau mungkin nambah berat badan juga, bisa banget ya untuk ikut program diet sehat dari Ataya Kitchen dan juga Jolanga. Kalau penasaran lengkapnya kayak gimana, ikutin terus di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Wati, owner dari Ataya Kitchen. Ibu Wati, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Pastinya apa sehat kabar? dong. Sehat juga Ibu. Alhamdulillah. Ibu Wati pasti Iya. sehat karena makanan-makanannya juga selalu terjaga ya, Insya Allah, bahan-bahannya iya, yang digunakan. Karena hari ini people kita mau bahas tentang produk-produk dari Ataya Kitchen. Iya. Nah, sebelumnya Ataya Kitchen itu sudah ada dari tahun berapa sih Bu? Jadi Ataya Kitchen ini sebetulnya sudah ada di tahun 2015. Pada waktu itu kita memang pertama kali fokus ke snack sehat sih. Dari awal kita memang concern ke produk-produk sehat. Tetapi di 2018 kita mulai lebih fokus lagi supaya pasar kita lebih kecil gitu kan ya. Jadi kita punya produk biskuit untuk ibu menyusui Milky Flow. Kemudian pada saat pandemi mulai masuk, penjualan Milky Flow kan turun tajam. Jadi kita melihat peluang di situ di mana orang-orang mulai concern ke pola hidup sehat, pengen masak sesuatu yang sehat gitu ya. Jadi kita mulai launching produk Jolanga. Jadi Jolanga ini kita lebih ke bumbu sehat, kemudian saus, kemudian ada kondimen juga. Jadi kita punya chili oil, garlic oil, terasi vegetarian, kemudian yang terakhir kita punya lauk instan. Wih, produknya menarik sekali ya. Maksudnya jarang kita dengar gitu. Kalau ternyata seperti ini tuh ada di Kota Semarang. Tapi sebentar, tadi saya tertarik sama apa yang disampaikan Ibu bahwa ternyata malah mengambil segmen yang dia sangat kecil gitu ya. Maksudnya segmented sekali dan mendetail gitu. Kenapa sih Bu nggak ngambil yang secara general aja? Kan berarti biasanya potensi pasarnya bahkan bisa lebih gede gitu. Oke, jadi di sini kita mau bermain, kita kan pernah tahu ya yang namanya red ocean, blue ocean gitu ya. Jadi saya pengen ngambil ceruk yang lebih sedikit di mana pasar kita terbatas, tidak berdarah-darah. Karena di situ orang-orangnya akan lebih mudah diedukasi. Kemudian keuntungan kita juga akan lebih besar karena yang kita jual sebetulnya bukan produk, tetapi yang kita jual adalah value. Apa sih yang mereka dapat dari produk kita? Oke, jadi udah menemukan niche-nya ya yang cocok untuk produk ini. Dan kalau kita lihat nih, tadi disebutkan Ibu beberapa ya, ada kecap. Tapinya kecap aren ya, beda sama kecap pada umumnya. Terus ini ada terasi vegetarian. Bisa ternyata ya Bu, berarti dari apa kalau begitu? Oke, jadi selama ini orang kan identik yang namanya terasi itu dari lauk-lauk hewani. Ya, bisa dari udang, dari ikan. Tapi kita lihat ada beberapa orang yang mereka alergi. Mereka alergi udang, mereka alergi ikan, tapi mereka pengen banget makan sambal terasi. Nah, solusinya kita punya terasi vegetarian yang terbuat dari tempe. Jadi ini adalah tempe yang sudah difermentasi, kemudian kita keringkan dan kita kemas. Ini rasanya sama seperti kalau kita membuat sambal terasi dari bahan hewani. Jadi nggak ketahuan kalau ini ternyata dari tempe gitu ya? Jadi dari baunya aja sudah, sebenarnya boleh dibuka sih. Jadi baunya sendiri nanti kalau kita buka jadi bau semua di sini. Jadi lapar nanti ya. Tapi kemudian kok bisa menemukan
apa ya, bahan-bahan seperti ini? Memang Bu Wati sendiri basicnya apa, Bu? Saya dari Akademi Gizi. Oh, Oke, jadi dan sebetulnya saya itu dapur saya itu ya lab saya gitu. Saya kan suka utak-utik di dapur. Saya suka mainan sama yang namanya fermentasi. Fermentasi produk, bagaimana produk yang tersedia di alam kita bisa manfaatkan secara lebih optimal untuk menciptakan hidup yang lebih sehat. Gitu. Jadi semua ini benar-benar diproduksi sendiri? Kita produksi sendiri, jadi kita yakin dengan bahan-bahan yang kita gunakan. Oh, bahkan sampai tadi tempe difermentasi segala Betul, macam jadi dilakukan fermentasinya sendiri, kita fermentasi lakukan sendiri. Kemudian kayak saus cabai, itu benar-benar kita bikin dari cabai segar yang kita fermentasi selama 2 minggu untuk menghasilkan warna yang cantik seperti ini. Jadi tanpa pewarna, saus cabai kita sudah bisa merah. Wah, jadi ternyata dari prosesnya pun sangat diperhatikan biar kemudian tidak perlu menambahkan zat-zat lain begitu ya. Betul. Makanya kenapa orang harus beli mahal kepada produk kita, karena mereka tidak hanya beli produk. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu, produk yang sehat, tanpa pengawet buatan, tanpa pewarna buatan, kemudian juga memberikan manfaat lebih untuk tubuh gitu ya. Misalnya saus cabai nih. Saus cabai ini kan merupakan produk fermentasi. Otomatis produk-produk fermentasi itu mengandung probiotik yang membantu sistem pencernaan kita lebih sehat lagi. Oke, ternyata nggak cuma dari minuman aja ya, biasanya ada probiotiknya. Dari seperti ini pun bisa ya ternyata. Iya. Wah, jadi memang betul tidak hanya membeli produknya, tapi kita mendapatkan value yang sesuai dengan harga yang kita bayarkan pastinya Betul, ya. betul. Baik, dan kalau kita lihat biasanya dari Jolanga dulu ini ya, Iya. Bu. Ini yang paling laris apa tuh? Paling laris saat ini bumbu dasar putih. Bumbu dasar putih ini ya? Jadi bumbu dasar putih ini bahannya dari bawang merah, bawang putih, kemiri. Bisa dipakai untuk bikin mie Jawa, kemudian sayur seperti bobor, seperti itu. Jadi, nah keunggulannya kalau biasanya kita masak sendiri, pada saat kita bikin bumbu dengan misalnya kayak bawang merah, bawang putih, miri, itu kalau masaknya nggak benar-benar matang dia akan bau. Jadi ada rasa mentah seperti itu. Nah, produk kita karena kita bikin dengan proses slow cooking, dengan proses lama, dengan api kecil sampai dengan 4 jam biasanya, akhirnya rasa-rasa kayak bau mentah itu tidak keluar. Dan ibu-ibu akan lebih praktis masak nih tanpa mikir, aku udah keluar uang, aku udah capek, ternyata jadinya nggak enak. Kan gitu ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau pakai bumbu Jolanga, mereka cukup pakai 1-2 sendok udah pasti enak. Oke, dan ini sangat mempermudah kita dalam proses memasak ya. Betul. Nggak perlu lagi ngerajangi dulu atau ngulek dulu, udah pokoknya tinggal ambil aja nggak perlu sesendok pakai gitu tangan ya. pedes karena Nah, kena benar. cabai, nggak perlu tangan kuning karena kena kunyit. Nggak perlu sampai nangis-nangis juga ya Bu ya nggak perlu kalau mau nangis-nangis. bawang. Apalagi harga bawang sama cabai sekarang lagi naik, harga kita tetap. Wah, kok bisa Bu? Kenapa berarti? kalau Jadi kita memang dari awal sudah menghitung HPP dengan harga kita ambil harga median ya. Jadi walaupun harga cabai naik turun fluktuatif, harga kita tetap sama. tapi tanpa mengurangi kualitas produk Betul. pastinya ya. Semuanya kita sudah pakai SOP. Jadi dengan komposisi yang sama, jadi dijamin rasa kita selalu sama, nggak akan berubah. Oke, dan ini satu lagi nih yang bikin kita penasaran. Kan bahannya semua alami ya, Betul. tanpa ada pengawet, tanpa Ya. ada zat-zat tambahan lainnya. Tapi bisa tahan berapa lama kalau dengan tanpa zat-zat lain itu? Oke, jadi untuk bumbu dasar kita bisa tahan sampai dengan 1 tahun karena proses canning. Jadi kita pakainya proses sterilisasi produk dengan kemasan yang seperti ini, dengan botol kaca, kemudian sistem pemanasan tinggi sehingga walaupun tanpa pengawet buatan bisa tahan sampai dengan 1 tahun. Oh begitu, ternyata dari sistem canningnya itu tadi ya Betul. pengemasannya, sehingga tanpa tambahan pengawet Pengawet, pun iya. dia bisa tahan sampai 1 tahun ya. Betul. Oke. Selama belum dibuka. Selama belum dibuka. Jadi kalau sudah dibuka tetap harus disimpan di kulkas. Oke, setelah dibuka kira-kira tahan berapa lama? Bisa sampai 1 bulan kalau kulkasnya nggak uyel-uyelan ya. Dan selalu diambil dengan sendok yang bersih. Oh, begitu harus diperhatikan ya Ya. pakai sendok yang bersih. Jadi menghindari ada bakteri yang nanti Betul. mengkontaminasi Kadang-kadang ya. kan sendok dari mana masuk ke situ. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya perpindahan bakteri dari luar ke dalam botol. Oh, oke. Dan harus disimpan di kulkas dengan suhu biasanya berapa? Suhu standar kulkas berapa Chiller ya? aja ya? Chiller aja, nggak usah ke freezer. Karena kalau ke freezer nanti repot. Ya, Pas harus mau masak dipanasi nunggu dulu. gitu ya. Heeh. Oke, baiklah. Dan kemudian selain dari Jolanga ini ya, ada juga yang sudah matang ya. Betul, Kita kita bisa punya pesan. lauk instan. Jadi lauk instan kita tahan 1 bulan di suhu ruang tanpa harus masuk ke freezer.
tahan 1 bulan di suhu ruang tanpa harus masuk freezer. Wah, ini kalau misalnya anak-anak kosan gitu sih seneng ya. Betul, Karena nggak buat usah- anak kos, anak yang di pondok, atau mungkin ada kerabat yang di luar negeri, bisa kita kirim. Nah, kalau untuk lauk instan ini kita modelnya nggak ready stock, Mbak. Kita Iya. masih PO. Mm-mm. Jadi minimal 2 hari sebelumnya pesan dulu, dan menu kita banyak. Kita punya varian dari daging sapi, dari ayam, kemudian dari seafood ada, tahu tempe, telur, semua lengkap. Wah, lengkap sekali ya. Oke, dan kemudian itu kan bahan-bahannya untuk diolahnya menjadi apa saja, menunya itu juga banyak. Ada, kita ada beberapa varian. Oke, jadi ada kayak mungkin yang suka kangen sama Semarang, Ya. kita punya babat gongso, kita punya Oh. empal kelem. Jadi itu kan Semarang banget gitu ya. Kemudian ada mungkin yang nggak doyan lauk hewani, kita punya tahu tempe. Kemudian ada juga telur pindang, jadi kayak yang digudeg itu, Iya. yang keras itu, tapi kita pakainya telur bebek, jadi lebih maksir. Wih, ternyata banyak sekali ya macam-macamnya. Jadi salah satu alternatif buat e-people yang sudah kangen sama kota Semarang tapi mungkin sekarang lagi ada di luar negeri atau di daerah lain begitu ya, bisa langsung pesan aja lewat Ataya Kitchen. Ini baru beberapa saja ya, masih ada satu lagi nih yang kita pengen kulik ya, terutama tentang catering diet sehatnya. Nah, kayak gimana? Saksikan di Ini Usaha Aku, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Malam-malam di kota Semarang, enaknya jajan apa ya? Tahu pong boleh juga nih. Campuran tahu kopong gurih yang disajikan bersama lontong, telur, dan disiram kuah kecap bawang petis yang manis pedas ini bikin mulut gak bisa berhenti ngunyah. Kuliner khas Semarang ini terpengaruh dari kuliner Tiongkok dan sudah mulai dikenal sejak tahun 1930-an. Salah satu kedainya bisa ditemuin di Jalan Depok. Udah kenyang sama yang gurih, saatnya cari yang manis-manis. Es congli pas banget nih. Es congli itu es puter legendaris dari kota Semarang yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Semarang Tengah. Dessert dingin ini berbahan santan dengan tekstur agak kasar yang memiliki sensasi rasa manis dan semburat agak asin. Varian rasanya banyak, ada coklat, alpukat, durian, kelapa, dan lain-lain. Disajikan bareng sama topping sagu mutiara, kelapa, roti, dan macam lainnya. Udah ngiler belum? Yuk kuliner ke kota Semarang. Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tantular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. Masih di Ini Usahaku, episode Ataya Kitchen bersama Ibu Wati. Nah, ini dia nih, sudah dibawa Ibu Wati yang tadi kita penasaran banget ya, karena teman-teman saya tuh ternyata banyak Bu yang pesen catering sehat kayak gini. Ini sebenarnya cateringnya itu menyediakan apa saja dan contohnya seperti apa? Nah, yang sudah dibawa ini. Jadi ini adalah backbone kita saat ini. Jadi kita punya catering diet. Nah, kalau dulu orang beranggapan bahwa yang namanya diet itu adalah makan untuk kurus. Sebetulnya bukan. Jadi yang namanya diet itu adalah pengaturan pola makan. Bisa untuk ibu menyusui, bisa untuk ibu hamil, bisa untuk anak-anak. Kemudian bisa juga untuk mereka yang diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker, seperti itu. Nah, tapi yang paling laris itu untuk yang ingin berat badannya turun. Oh, begitu. Oke, makanya ya diet sehat. Diet gitu sehat. ya. Jadi kita tidak hanya mengatakan diet catering diet, tapi kita bilangnya catering sehat. Nah, berarti memang
apa nih yang membedakan dengan yang lainnya? Kalau kita lihat dari mungkin dari segi menunya, bahannya, terus mungkin sehari ini ada berapa kali waktu makan yang bisa disediakan melalui catering ini? Jadi pembedanya untuk catering diet dari Ataya Kitchen ini yang pertama kita mengacu ke kualitas rasa. Jadi biasanya orang kan kalau yang namanya diet itu identik dengan makanan yang hambar. Hambar, Nah, betul. jadi kita enggak. Jadi kita berusaha untuk menyajikan rasa yang sesungguhnya. Jadi orang tetap bisa diet tapi dia tetap bisa makan enak. Itu yang pertama. Yang kedua, menu kita rotating. Jadi kita ada menu lokal untuk makanan yang lunch, biasanya kita pakai menu Indonesia. Kemudian untuk yang dinner biasanya kita pakai menu yang luar ya, jadi kayak ada Korea, ada Western, ada Cina gitu. Jadi biar orang tuh nggak bosen dengan rotating 30 hari. Kemudian boleh tukar menu. Kadang-kadang kita, aduh saya nggak suka kol, Iya. saya nggak suka, misalnya saya nggak suka wortel. Nah itu bisa minta ke kita untuk tukar dengan menu yang sama. Oh begitu. Ini terus kalau misalnya kita pengen dibalik mau ambilnya lunch aja tapi menunya yang western, Boleh, bisa nggak sih? boleh, Oh bisa. boleh. Jadi dan kita boleh pesan harian, nggak harus paket 1 bulan, nggak harus paket 1 minggu. Saya mau nyoba dulu oke. 1 hari, boleh silakan. Iya. Iya. Soalnya ini kelihatannya harus rebutan slot juga ya karena Betul. ada yang harian itu jadi belum tentu nih kita tiap hari bisa dapat ya. Iya, jadi minimal order kita H-2 kalau slotnya masih ada. Oke, kalau misalnya pengen lebih early gitu Bu untuk bisa memastikan seminggu bisa dapat. Ambil 1 bulan dari boleh, Ataya. harganya khusus lebih murah. Oke, baik. Jadi ada banyak pilihannya ya buat teman-teman yang pengen diet sehat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau kita sebenarnya pengen diet Bu, tapi nggak tahu harus pilihnya gimana dan apa yang bagus untuk tubuh kita, bisa nggak sih konsultasi dulu gitu? Boleh, jadi nanti kalau ikut catering sehat di kita free untuk konsultasi dietnya. Jadi mungkin saya ada masalah dengan kenapa ya berat badan saya stuck nggak turun-turun. Iya. Atau mungkin kenapa ya kok asam urat saya nggak turun seperti itu. Padahal saya udah jaga ini. Silahkan boleh konsul ke kita. Oke, dan nanti pasti disiapkan menu makannya yang sesuai. Sesuai, dengan sukanya kebutuhan kita seperti ya. apa. Saya nggak suka model yang misalnya dikukus, kayak misalnya Iya. saya nggak suka kalau telur rebus. Hari itu kita ada menu telur rebus nih, saya nggak mau telur rebus. Oke, nanti kita bisa ganti dengan menu yang sama-sama telur tapi diolah dengan yang lain. Jadi kita modelnya sudah custom. Per pack ini sudah ada nama, kemudian ada kebutuhan kalorinya berapa. Jadi orang akan tahu, oh saya siang itu makan sekian kalori, saya malam makan sekian kalori, berarti snack saya harus seberapa gitu. Ini ada bahkan kebutuhan kalorinya berapa? Apakah ditentukan juga dari mungkin berat badan kita atau kondisi yang diinginkan? Gitu? Untuk saat ini kita baginya kedua ya, jadi male sama female aja. Oh. Kalau untuk diet rendah kalori, untuk yang female itu di bawah 400, untuk yang female di bawah 400, untuk yang male di bawah 500 gitu. Sementara itu, tetapi untuk mereka dengan kondisi khusus, misalnya dengan hiperkolesterol, kita akan ada hitungan tersendiri. Oh, Jadi lebih apa ya? detail Lebih ya? private, lebih detail, iya. Nah ini kemudian ada perbedaan harga nggak kalau seperti itu? Iya, kalau untuk custom diet kita per pack 35.000, kalau untuk yang diet reguler 27.500. Itu harga belum promo. Tapi kalau misalnya mau lebih murah bisa ambil 1 minggu atau 1 bulan. Oke, ada mingguan, ada bulanan Bulanan. juga ya. Soalnya siapa tahu female cuman porsi makannya male gitu kan? Boleh, Bisa nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang jadi dia bilang, Mbak saya nasinya kurang banyak gitu. Standar kita kan sebetulnya hanya 100 misalnya. Iya. Oke, karena dia ibu menyusui kita kasih 150, boleh. Oh bisa gitu ya? Asal yang Oke. penting nggak ada yang disembunyikan sama kita bisa sesuaikan. Iya, wah menyenangkan ya seperti itu. Ya. Jadi benar-benar mengetahui apa yang kita butuhkan gitu. Kita pun ketika diet sehat bisa enjoy menjalaninya. Iya betul. Ya. Jadi kita nggak beban karena kalau kita beban biasanya diet itu nggak akan berjalan. Betul. Ujung-ujungnya nanti cateringnya yang salah. Saya udah catering diet, kenapa berat badan saya nggak turun-turun gitu. Padahal mungkin karena dibawa stres juga ya. Oke. Dan sejauh ini dari yang sudah mungkin mengkonsumsi dari Ataya Kitchen ya, testimoninya seperti apa sih? Bisa sampai mungkin berapa kilo atau dalam waktu berapa lama? Oke, ada yang kemarin paling tinggi itu saya, tapi sebenarnya saya agak-agak takut juga. Kita turun sampai 9 kilo. Dalam Jadi, waktu? 2 minggu. Wah. Jadi tapi kalau buat saya sebenarnya saya nggak sarankan sebanyak itu gitu ya. Cukup 2 kilo 1 minggu itu udah bagus. Oh. Karena kan kita pengennya yang namanya diet itu nggak yoyo. Iya. Kita pengennya stabil gitu aja. Oke, mungkin karena harus kegiatan sampingannya itu Iya menyesuaikan betul. juga ya. Takutnya nanti dia malah kurang gizi. Karena saking takutnya makan gitu ya. Jadi kita tetap katakan bahwa kalau walaupun diet tetap makan 3 kali sehari. Pagi kalau nggak mau sarapan pakai buah, kemudian snacknya tetap, dan jangan lupa minum air putih yang banyak dan olahraga. Nah itu
Betul. Minum air putih yang banyak dan juga olahraga. Terus kemudian untuk sistem pengantarannya sendiri gimana? Pengantaran kita menggunakan kurir dari sini setiap jam 10 sampai jam 12. Jadi diusahakan sebelum jam 12 makanan sudah tersedia. Oke. Jadi ketika jam istirahat pasti sudah ada, ya. Kadang-kadang kan ada yang jam 11 sudah, Mbak, aku udah lapar. Iya, sebentar. Oke. Terus selain menu makan yang main course begitu ya, ada nggak mungkin dari segi cemilan atau dessert gitu yang lainnya? Kalau dessert kita temporary ada, tapi kita hanya berkala. Biasanya kita punya kayak kelapa tart, makaroni skutel, kemudian ada bakcang halal. Ini yang jarang di Semarang. Kita punya bakcang halal, tapi bakcang itu biasanya kita hanya buka 1 bulan sekali. Pada saat kita agak senggang, istilahnya buat obat kangen, kita buka bakcang. Oh, dan ini harus ngikutin di mana nih untuk jadwalnya besok apa, terus mungkin ada menu-menu spesialnya kapan keluar Nah, gitu? kalau menu spesial tetap harus simpan nomor WA kita di 0877 3134 8968. Karena status kita lebih banyak di situ. Jadi lewat WhatsApp nanti ya. Betul. Akan share di situ. Kemudian kalau sosial media ada? Kita ada Instagram, kemudian kita ada di TikTok, kita ada Instagram, ada Facebook, ada. Kemudian yang mau belanja, kita ada di Marketplace, ada di Shopee, ada di Tokopedia. Wih, komplit ya. Mau yang mateng ada, yang mau catering ada, semuanya lewat Instagram, Marketplace dan lain-lain semuanya bisa dijangkau. Yang mau lihat-lihat aja boleh kunjungi website kami jolanga.com. Oke, jolanga.com, silahkan langsung dicatat ya. Jadi ini sebenarnya nggak cuma buat ibu-ibu ataupun yang mau nyiapin MPASI ataupun yang mau kurus, mau tambah gendut, semua orang bisa ya. Bisa, jadi mengkonsumsinya. bapak-bapak juga banyak yang ikut diet kita. Oke, apalagi mungkin yang pengen badannya lebih sehat lagi, Betul, begitu ya. betul, Terutama yang betul. punya banyak, mungkin beberapa masalah kesehatan. Iya. Nah, ini juga bisa membantu. Oke, dan terus kalau untuk sampai sekarang sudah dibantu oleh berapa karyawan? Kita totally dengan kurir berarti berapa? Sekitar 6 orang. Wah, banyak juga ya untuk bisnis rumahan seperti ini. Dan kemudian kalau rencana ke depan dari Bu Wati sendiri, apa harapannya, cita-citanya untuk Jolanga maupun Ataya Kitchen? Saya pengennya selama ini kan catering diet kita hanya menjangkau kota Semarang. Insya Allah tahun depan untuk yang di luar kota Semarang bisa ikut mencicipi catering diet kita. Jadi mungkin kita bisa kemas dalam model seperti lauk instan, bisa kapan saja, di mana saja menikmati menu-menu diet dari Ataya Kitchen. Wah, amin. Semoga ya nanti walaupun produknya dari Semarang tapi bisa sampai kota-kota lain. Betul. Siapa tahu nanti buka cabang juga di kota-kota lain. Amin, baik. Dan juga buat e-people silahkan yang punya usaha unik menarik lainnya, kalau pengen kita liput bisa langsung DM aja ke Instagram @semarangpemkot seperti usahanya dari Ibu Wati ini. Terima kasih Bu Wati Sama-sama. sudah berbagi informasinya bareng sama kita. Dan juga buat e-people jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel kita karena kita punya banyak program. Di hari Senin ada Ngobras Ngobrol Asik bersama OPD Kota Semarang. Kemudian di hari Kamis ada Ini Usahaku, di hari Jumat ada Jelajah Semarang, di hari Sabtu ada Kulineran, dan di hari Minggu ada Plesiran. Kalau gitu saya Hani Normalita beserta dengan Ibu Wati dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.